Itu yang kemudian membuat Bu Kristina merasa kecewa karena pembelaan-pembelaan dari terpidana sendiri ya, Bu ya, dan dengan vonis seumur hidup yang dijatuhkan oleh Saya majelis. kecewa, ya. Kenapa saya kecewa? Karena sebenarnya hakim itu pada saat dia membacakan pertimbangan-pertimbangannya tidak ada yang meringankan sama sekali. Jadi sebenarnya pada saat hakim mengatakan seperti itu, saya sudah rasa aduh hukuman mati ini. Ini hukuman mati karena tidak ada yang meringankan. Tapi toh ternyata eh, hakim menyatakan hukuman seumur hidup. Jadi ya saya tidak memperjuangkan apa yang saya mau perjuangkan adalah keadilan buat anak saya. Saya sampai di Padang itu tinggal, Mbak, di situ. Saya tinggal untuk sementara karena saya mau mengikuti persidangan yang ada. Saya ikuti dari awal sampai akhir. Jadi tidak ada orang yang bisa mengatakan saya hoax atau apa. Karena saya mendengar sendiri kesaksian-kesaksian yang ada. Saksi dari JPU aja itu ada 47 saksi fakta, kemudian 9 saksi ahli tapi tidak hadir dua. Itu saksinya yang saya lihat sendiri semua mereka berbicara. Kemudian saksi dari apa saksi yang meringankan dari eh, ter- terpidana itu ada 7 orang kalau tidak salah, 7 orang, dan bahkan saksinya bisa meringankan bisa memberatkan buat dia apa ya kesaksian mereka itu. Jadi saya kecewa, saya tidak apapun saya upaya hukum apapun yang saya lakukan, pidana apapun yang diberikan kepada terpidana, sebenarnya itu bagi saya tidak akan, saya merasa tidak akan pernah apa ya mengembalikan anak saya, tidak akan pernah mengembalikan. Tapi paling tidak saya mendapatkan anak saya mendapatkan keadilan, kami keluarga juga mendapatkan keadilan dari apa yang dilakukan oleh terpidana. Dan bagi saya banyak sekali pemberatan yang sebenarnya harus dihukum mati, Mbak. Karena pertama, dia memegang sempi itu tidak pernah ada izin dari 2003. Itu di persidangan apa dan katanya dari logistik itu sudah diminta untuk dikembalikan tapi terdakwa tidak mau sampai hak akhir sampai eh, sebelum kalau tidak salah beberapa hari sebelumnya masih diminta tapi dia tidak ini sehingga hakim bilang kalau seandainya SNP itu ditarik tidak akan terjadi itu. Jadi banyak sekali pelanggaran yang dilakukan. Kemudian bagi saya ya polisi kan membawa SNP itu untuk mengayomi masyarakat, bukan melakukan itu. Kalau kalau seandainya ya kita melihat bahwa kenapa senpi itu satu harus kosong karena ketika ada penjahat itu harus dikasih peringatan dulu baru ditembak dan ditembak itu pun bukan mematikan. Kita melihat yang seperti kita lihat di TV atau di mana kalau kita melumpuhkan seorang penjahat biasanya kaki yang ditembak. Nah ini anak saya sama sekali tidak ada salah apapun. Cuma kata antar-antar menurut dia, tapi saya rasa memang dia sudah rencanakan karena dia merasa apa ya kesal, merasa jadi benci dengan apa ya penolakan-penolakan, memberikan amplop ke Kapolres tidak diterima, memberikan juga eh, ke anak saya, tapi anak saya tidak menerima. Kan anak saya bilang begini sama pamannya, ya diceritakan kalau saya terima itu saya tidak punya power, saya tidak punya kekuatan untuk melakukan penegakan hukum. Seperti itu bahasa anak saya. Jadi kesalahan itu dari dia dan akhirnya merasa dipermainkan. Padahal kalaupun ditolak kan itu harusnya dia yang merasa malu karena dia melakukan pelanggaran. Dia menerima uang kalau tidak salah itu sekitar 4 kali menerima uang. Tapi nanti setelah mungkin ketahuan bahwa dia sudah ketahuan menerima uang baru dia kasih amplop Kapolres. Dia kasih berusaha juga kasih ke anak saya, berikan ke anak saya tapi anak saya tolak. Karena anak saya ya saya bersyukur anak saya tidak seperti itu. Seperti itu, Mbak. Jadi ya saya kecewa dengan putusan yang ada karena tidak ada hal yang meringankan kata hakim, tetapi ternyata hanya keputusan seumur hidup. Jadi eh, banyak hal yang harusnya kalau anak saya yang tidak punya salah apa-apa,
Dia memang sengaja kan, kalau memang dia cuman ini kan bukan pakai kepala, bukan nembak kepala, ini nembak kepala langsung mematikan. Anak saya mati di tempat. Apa pantas itu kalau anak saya tidak punya salah apa-apa, kemudian ditembak seperti apa ya, sangat sadis, apa sangat biadab. Bagaimana dengan dia yang menembak dengan biadab? Hukuman apa yang pantas bagi dia? Menurut mbaknya, menurut orang lain. Kalau seandainya dia ada di posisi saya, kira-kira gimana? Seperti itu, Mbak. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.